Halo semuanya, kembali lagi dengan kami Solusi Net 7. Kali ini kami akan mengulas kembali beberapa fitur di menu Home Microsoft Word. Fitur Clipboard sudah kita bahas, sekarang fitur font. Untuk fitur font sendiri, sebenarnya hanya fokus terhadap tampilan teksnya saja. Makanya di fitur font hanya memuat font atau gaya teks, ukuran, ketebalan, kemiringan, dan lain-lain yang kesemuanya berkaitan dengan teks. Mungkin kalian sudah banyak yang paham ya, beberapa fungsi di fitur font. Seperti ini, yang berfungsi untuk mengubah gaya teks, atau ini yang berfungsi untuk merubah ukuran teks, atau yang lambang B, yang berfungsi untuk mempertebal teks, yang berlambang I miring, fungsinya untuk memiringkan teks, dan juga yang berlambang U garis bawah, fungsinya untuk memberikan underline atau garis bawah. Dari beberapa fungsi ini, seperti bold atau yang ini italic dan yang underline, bisa menggunakan cara yang lebih simpel, yaitu dengan tekan Ctrl B untuk bold, terus Ctrl I untuk italic, dan juga Ctrl U untuk underline. Nah, saat pertama kali kita membuka Microsoft Word, bentuk font defaultnya pasti Calibri body, dan ukuran tulisannya 11. Padahal untuk tulisan Latin yang baku menggunakan Times New Roman dan juga ukurannya 12. Untuk men-setting supaya font defaultnya Times New Roman dan ukurannya 12, maka kita klik yang ini. Terus kita harus men-setting beberapa pengaturan di Latin text. Seperti font, kita rubah yang dari body menjadi Times New Roman, dan juga size-nya kita rubah menjadi 12. Setelah itu, kita set as default dan all document based, baru kita oke. Nah, untuk membuktikan apakah ini berhasil atau tidak, kita close dulu, terus kita save, replace exiting file. Setelah itu kita membuka kembali Microsoft Word. Nah, ini sudah berhasil. Font defaultnya sudah berubah menjadi Times New Roman dan juga ukurannya menjadi 12. Ini cara mengubah font default di Microsoft Word. Di samping fungsi yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa fungsi yang lain, semisal strike atau yang lambangnya X, subscript, atau yang lambangnya X dan juga ada angka di atas. Nah, fungsi ini apa? Fungsi yang berlambang AB bergaris ini sebenarnya untuk mengkoreksi tulisan yang salah. Jadi semisal kalian itu menjadi korektor dan untuk menandai tulisan yang salah, maka bisa kita menggunakan yang ini. Misal seperti ini, kita blok dulu, baru kita klik pada lambang AB bergaris. Ini fungsinya hanya sebatas korektor saja. Nah, dan untuk yang dua ini, fungsinya untuk memperkecil tulisan tertentu yang kita blok. Semisal ini, seperti yang kemarin itu, kalau kita menggunakan format painter untuk memperbaiki tulisan yang tidak baku, itu kan pasti ada footnote yang tulisannya tidak seperti ini. Maka cara mengubahnya dengan ini. Karena kalau ini kita blok terus kita klik, tulisannya sama. Angka ini sama dengan teksnya. Maka kita klik seperti ini. Kalau kita klik seperti ini, maka letak angkanya ada di atas. Ini fungsinya superscript. Nah, sekarang ada fungsi yang ini. Fungsi yang lambang A besar dan juga yang lambang A kecil ini sebenarnya hanya untuk memperkecil tulisan saja, biar kita tidak mengklik yang font size-nya. Jadi kalau kita blok, kita bisa perkecil dengan hanya mengklik satu kali. Jadi tidak usah kita membuka
font size, dan juga memilih mana yang cocok itu tidak usah dengan hanya mengklik ini. Sedangkan fungsi yang change case, ini fungsinya untuk memilih huruf mana yang akan kita berikan huruf kapital ataupun tidak. Misal seperti ini. Ini sebenarnya tidak boleh diawali huruf kapital. Maka caranya ya kita seperti ini. Kita klik yang lowercase, karena yang lowercase ini huruf awalnya diawali dengan huruf kecil, bukan kapital. Atau kita rubah menjadi huruf kapital, maka bisa mengklik sentence case yang paling atas. Atau mau diperbesar semua, maka uppercase. Atau ini bisa kalian coba sendiri. Kalau bedanya yang paling atas dengan yang ini, yang paling atas ini hanya membuat huruf besar di awalnya saja, di teks awal saja. Misal seperti ini, kita blok 2 teks, kita klik yang paling atas, maka yang berubah huruf kapitalnya itu yang pertama saja. Kalau yang di bawah, yang nomor 3 ini, yang nomor 4 ini, maka teks yang kedua juga berubah menjadi huruf kapital. Tapi di samping kita menggunakan fitur yang ada di sini, kita bisa memanfaatkannya dengan menggunakan tombol di keyboard, yaitu dengan cara mengklik Shift dan F3. Shift dan F3. Maka bisa kita atur sendiri. Dan untuk yang ini, text effect, ini biasanya dikolaborasikan dengan Shapes. Dengan kita membuat kotak, terus di dalam tulisannya dikasih efek-efek yang seperti ini. Sedangkan untuk yang ini fungsinya hampir sama dengan Stabilo. Jadi kita blok, beberapa kita blok, kita klik yang ini maka akan berubah. Ini fungsinya sama dengan Stabilo. Tapi untuk menghapusnya bagaimana? Kita klik lagi, blok lagi, terus kita klik no color. Maka akan berubah. Akan kembali seperti semula. Dan untuk yang terakhir ini, fungsinya untuk merubah warna dari teksnya. Jadi kalau ini hitam, bisa kita rubah menjadi merah. Dan yang terakhir adalah clear all formatting. Fungsi clear all formatting ini sebenarnya hanya untuk mengembalikan format teks ke pengaturan awal. Jadi kalau kita klik ini, maka teksnya ini, paragraf ini akan kembali ke pengaturan semula. Dimulai dari justify-nya hilang, ataupun susunannya tidak sama, tidak rata dengan yang di atas. Nah, itu cukup sekian pembahasan mengenai fitur font di menu home. Untuk fitur yang lain seperti paragraf, styles, dan juga editing akan kita bahas di video berikutnya.